Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin al-kiram Sayyidina Muhammadin allazi jaa'a bil Islam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati pengurus atau ketua pengurus wilayah IKI Kalimantan Barat, Pak Ustaz Kudus Mohan, yang saya hormati Profesor Dr. Abdul Malik Syedudin yang selaku sekretaris pengurus wilayah IKI Kalimantan Barat, yang saya hormati Bapak Ketua Majelis Kahurama dan bapak-bapak ketua IKI Kabupaten Kota yang hadir pada hari ini. Salah satunya adalah teman saya ketika saya lagi membawa Bapak Ustaz Alfan Adi dan seluruh hadirin hadirat, seluruh narasumber yang hadir pada hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi takjim saya kepada bapak-bapak. Seluruh peserta tek salawat 40 yang diselenggarakan pada hari ini. Ini kegiatan yang beberapa kali diadakan oleh Pak Haji Burhansa MPD. Beliau kemarin juga mengundang saya waktu di gedung PGRI, bahkan beliau keliling, ada ke kayu dan sebagainya. Ini tentu saya selaku Ketua Majelis Ulama Provinsi Kalimantan Barat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Ustaz tadi dalam rangka istighfar Profesor tadi membumikan salawat 40 dan dia memasyarakatkan salawat 40 di tengah-tengah masyarakat, karena di era sekarang memang nyaris kalau tidak kita lakukan langkah-langkah yang positif untuk mengembalikan semangat umat Islam untuk kembali cinta kepada salawat, maka tidak tertutup kemungkinan di masa akan datang orang tidak kenal lagi apa itu salawat. Oleh karena itu, selaku Ketua Majelis Ulama Provinsi Kalimantan Barat, saya mengapresiasi kegiatan itu. Apalagi selawat 40 ini kan disusun oleh Al-Mukarram Kiai Haji Abdurrahman Al-Yamani. Beliau itu adalah ulama besar Kalimantan Barat, dan beliau itulah yang merupakan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia pertama Kalimantan Barat. Jadi yang begitu ada Majelis Ulama di Kalimantan Barat, beliau itulah yang menjadi ketua. Alhamdulillah nanti akan ada salah satu narasumber dalam BIMTEK ini adalah cucu beliau, yaitu Dr. Rahmatullah. Beliau adalah dosen pada IAIN Pontianak. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika kita bicara salawat,
memang sesuatu hal yang sesungguhnya harus melekat pada diri kita. Karena ada sesuatu ketika tidak kita baca, maka ibadah kita menjadi tidak sah. Umpamanya kita sholat 5 waktu. Di dalam tahiyat itu ada selawat. Ketika kita baca tahiyat tidak baca selawat, maka selawatnya tidak sah. Sementara membaca tahiyat itu adalah lebih-lebih adalah tahiyat akhir, adalah rukun sholat. Nah, kalau kita tidak membaca selawat, selawatnya tidak sah, maka sholat kita juga tidak sah. Begitu juga bapak-bapak khatib ketika dia berkhutbah datang mimbar pada hari Jumat, maka salah satu rukun dari khutbahnya harus baca selawat. Kalau dia tidak membaca selawat, maka khutbahnya tidak sah. Tidak sah khutbahnya, maka Jumat juga menjadi tidak sah. Bila barangkali bapak-bapak dan ibu-ibu kami sangat mengapresiasi dari semangat Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan ini dalam rangka kita memasyarakatkan selawat di tengah-tengah kegersangan hidup sekarang. Mari kita kembali kepada selawat ya, dengan itu ada sudah disusun selawat 40. Dan ini selawat ini aliran majelis selawat yang mohon dipahami bahwa ini bukan ajaran baru ya, bukan ajaran baru. Ada yang meragukan ini ajaran apa lagi, padahal yang dibaca itu adalah selawat Nabi. Dan memang Allah sudah memerintahkan kita untuk selalu berselawat. Dalam surah yang dibacakan tadi oleh waliah kita Bu Afifah ya, Bu Afifah. Saya kenal beliau ini dulu, pernah sama-sama jadi guru di Kota Pontianak. Dalam surah Al-Ahzab 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu. Itu dalam surah Al-Ahzab 56 Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu berselawat kepada Nabi. Oleh karena itu, hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi. Jadi ini menunjukkan bahwa selawat itu adalah perintah. Jadi Allah saja itu berselawat kepada Nabi. Malaikat juga berselawat kepada Nabi. Kemudian oleh karena itulah maka Allah merintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk juga berselawat kepada Nabi. Nah, kita mengharapkan dengan banyak kita selawat kepada Nabi, maka syafaatnya akan melimpah kepada kita semua. Selawatnya Allah, jadi kan Allah berselawat kepada Nabi, malaikat juga. Tetapi tentu berbeda tujuan. Kalau selawatnya Allah, itu artinya Allah memberikan rahmat kepada Rasulullah. Jadi Allah memberikan selawat kepada Rasulullah. Sementara kalau selawatnya malaikat, para malaikat itu Allah malaikat itu memohonkan ampunan kepada Rasulullah. Jadi berbeda. Allah berselawat maksudnya Allah memberikan rahmat. Malaikat berselawat artinya malaikat mohon ampunan kepada Rasulullah. Meskipun Rasulullah adalah maksum, kemudian kita diperintahkan untuk berselawat kepada kita semua. Itu adalah doa kita agar Rasulullah SAW selalu diberikan rahmat. Oleh karena itulah maka kegiatan seperti ini perlu kita teruskan. Kita masyarakatkan kemana-mana dalam waktu-waktu kita setelah salat atau kapan saja dengan cara masing-masing. Kita
berselawat, karena selawat itu sangat bermanfaat untuk kita. Karena selawat ini adalah amalia lisan yang pahalanya sangat besar, yang nilainya sangat tinggi. Man shalla alayya wahidatan, kata Rasulullah, siapa yang berselawat kepada aku satu kali, sallallahu alaihi asyran, Allah akan berselawat kepadanya 10. Jadi kalau kita satu kali saja berselawat kepada Rasulullah, maka Allah akan memberikan imbalan 10 selawat kepada kita. Jadi kita akan mendapatkan rahmat dari Allah hanya membaca selawat satu kali. Dalam hadis lain, ini hadis yang sahih karena diriwayatkan oleh rawahu Muslim dan Abu Dawud. Sementara ada hadis lain mengatakan, aulan nasibi yaumil qiyamah aksarum salaya salatan. Orang yang paling layak bagiku selalu berdampingan dengan kepada hari kiamat adalah orang yang banyak selawat. Jadi kalau kita ingin mendekat kepada Rasulullah, perbanyaklah selawat kita. Itulah sehingga Rasul mengatakan, orang yang paling bakhil, orang yang paling pelit ketika nama saya disebut tapi tidak menjawab. Jadi karena itulah bahwa setiap kita mendengarkan nama Rasulullah SAW itu disebut, maka kita wajib menjawabnya. Dianggap oleh Rasulullah kalau kita mendengar nama Nabi Muhammad disebut kita tidak berselawat, maka kita dianggap orang yang paling bakhil, paling pelit. Oleh karena itulah maka mudah-mudahan acara yang dilaksanakan oleh disponsori oleh Pak Ustadz Haji Burhansa dengan berbagai jabatan beliau, bisa dalam kapasitas beliau sebagai ketua IKAD Kalimantan Barat lagi, bisa melalui PGRI juga majelis taklim lainnya, tetapi yang pasti bahwa dia selalu ingin mengajak kita semua, menyelamatkan kita semua untuk kita lebih banyak melakukan selawat-selawat itu. Jadi daripada yang lain-lain selain baca Al-Quran, kita selalulah berselawat. Sekira inilah yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu, para peserta. Mudah-mudahan kegiatan berselawat tidak hanya dilakukan pada waktu pelatihan, tapi untuk diteruskan di tengah masyarakat masing-masing. Jadi di jamaah kita masing-masing kita masyarakatkan selawat itu. Jangan lagi pernah meragukan bahwa selawat itu adalah ajaran baru, bukan ajaran baru, ajaran lama yang kita ingin kembangkan kembali, tidak seperti yang lain. Kita tidak ada menyangkut. Artinya adalah murni sejatinya adalah amalan lisan yang sangat besar manfaat untuk kita. Bisa bayangkan hanya membaca selawat satu kali, Allah akan membalasnya dengan 10 kali, dan Allah akan memberikan rahmat kepada kita. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan rahmat, berkah serta meridai apa yang kita lakukan, sehingga akan menjadi bagian amal kita insya Allah Subhanahu wa taala. Kita bukalah pelatihan BIMTEK ini, kita sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.